Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Hanif Ahmad. Hari ini dalam seri cerita Mang Nata, saya akan mencoba untuk membuat seri agar cerita ini bisa disaksikan melalui video. Untuk buku cerita Mang Nata sendiri, alhamdulillah sebagian dari judul-judul tersebut sudah bisa dibaca. Namun demikian, untuk lebih memudahkan para penonton pemirsa semuanya, untuk ke depan saya akan mencoba untuk membuat video dari judul-judul tersebut yang tujuannya adalah untuk lebih mudah, karena mungkin tidak semua orang di Indonesia ini sangat suka membaca, tetapi sebagian orang juga dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, salah satu sarana silaturahmi adalah dengan adanya video. Baiklah, pada tema hari ini saya akan sampaikan sebuah judul tentang bagaimana tujuan kita untuk mencapai sebuah perdamaian dunia khususnya adalah harus dimulai dari kedamaian hati kita terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga kita tidak akan bisa menciptakan perdamaian yang ada di sekitar kita kalau kita sendiri belum berdamai dengan hati kita. Ketika kita sudah merasa damai dengan hati kita, maka secara otomatis ada keinginan untuk menciptakan perdamaian di lingkungan kita. Apakah hal ini sesuatu yang mudah? Ya, tentu ini sesuatu hal yang tidak mudah. Karena Allah Ta'ala sudah memberikan berbagai rasa, berbagai potensi di dalam diri manusia. Kadangkala ada pikiran buruk, kadangkala ada pikiran baik, ya. Nah, dalam hal ini kita semua perlu latihan untuk bisa mewujudkan rasa damai di hati. Karena dari detik per detik tentunya kita akan dihadapkan kepada situasi yang berbeda. Ada kalanya menyenangkan, ada kalanya menyulitkan. Namun demikian hikmahnya bahwa Allah Ta'ala menyediakan berbagai sarana tersebut tujuannya agar kita bisa melatih, yang pada akhirnya kita bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Ta'ala, yaitu mencapai kesempurnaan, mencapai kemajuan. Jadi setiap kesempatan ataupun keadaan yang merangsang kita untuk berhati buruk misalnya, maka kita harus pandai mengolahnya atau menatanya menjadi potensi yang baik. Memang tidak mudah melatih hati untuk selalu damai, karena ada kalanya kita pun dihadapkan kepada berbagai tantangan. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah sarana. Jadi dalam hal ini kita harus menyadari ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, kita harus tetap dalam keadaan yang positif. Artinya kita harus bisa menyikapi bahwa semua itu adalah tujuannya Allah Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk berlatih dan belajar. Sehingga hal yang terpenting dari situasi hati kita adalah sebagaimana ajaran agama kita bahwa harus senantiasa berdoa. Karena dengan doa ini juga bagian daripada yang bisa memelihara hati kita tetap damai. Sehingga kita di dalam prakteknya mudah-mudahan dari doa-doa yang baik, doa-doa yang tulus itu bisa berdampak kepada perilaku yang akan kita kerjakan. Ketika kita sudah memutuskan untuk berdoa yang baik,
tentunya ini adalah datang dari ketulusan, ya, kejujuran, kebaikan, dan niat yang tulus. Nah, ini akan mendorong kepada kita untuk berperilaku sesuai dengan doa-doa itu. Jadi, ketika hati kita dipenuhi oleh berbagai niat, berbagai doa dalam hal yang baik, dalam hal yang positif, ini juga bagian yang bisa menata hati kita tetap dalam keadaan damai. Berbagai macam tantangan di luar misalnya yang bisa mengakibatkan hati kita galau, resah, karena kita sudah punya komitmen dari doa-doa yang baik yang senantiasa kita lantunkan. Ini bagian daripada yang bisa melatih hati kita dalam keadaan yang damai. Jadi doa ini merupakan bagian yang penting untuk bisa memelihara hati kita dalam keadaan yang damai. Mungkin itu sementara yang bisa dibagi untuk tema hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan jumpa lagi dengan tema untuk selanjutnya. Terima kasih, dengan saya Hanif Ahmad.